wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kalian yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sangat berterima kasih kalian puas kita yang tugas dari mata kuliah desain organisasi yang di dosen penelitian yaitu kita ini ada mau soalnya kita juga ya saya juga pribadi tahu bahwa kau itu sudah mendirikan organisasi yang mana organisasinya itu namanya itu project. Mungkin langsung aja ya kita wawancara atau diskusinya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama mungkin boleh. Nah, aku mau tanyakan kalau misalkan orang itu kan sekarang tuh lagi fokusnya tuh di bidang organisasi host project. Nah, awal mula host project itu didirikan tuh karena apa sih kan? Awal host project didirikan itu karena pertama itu kesadaran kolektif. Jadi di acaranya itu saya sebagai pendiri co-founder, terus ada Rifki itu anak Rutin, terus ada Iksan. Nah waktu itu sebenarnya sebelumnya bukan namanya itu bukan host project tapi muda berpolitik. Diawali dengan program seminar Sumpah Pemuda tahun 2024 dimulai 2024 akhir. Terus kemudian kita transformasi ubah nama jadi host project. Itu sih mungkin kalau sedikit cerita apa sih itu host project. Host project itu diambil dari kata nama toko Indonesia pada saat itu host cukup. Jadi kita pahami bahwa yaitu sebagai guru bangsa kita ingin merepresentasikan kepemimpinan beliau, ketokohan beliau yang mana dampaknya itu kepada bangsa kan sampai dia punya 3 murid yang berpengaruh dan dia setidaknya punya ideologi berbeda-beda. Kita mengacu ke sana. Terus kemudian kenapa sih harus itu? Ya karena saya melihat bahwa pemimpin ataupun tokoh yang ideal itu beliau gitu. Karena di samping dia punya intelektualitas yang tinggi, dia juga punya spiritualitas yang baik juga, sehingga itu jadi teladan bagi kita. Itu sih awal mula didirikan proyek kita ini. Kamera. Tapi kan aku yang lihat tadi itu yang cerita tuh proyek itu kayak lebih kayak ke politik dan lain-lainnya, kayak sosial dan lain-lain. Nah, visi misi untuk kayak proyek kedepannya itu apa sih program yang akan berjalan? Program yang akan berjalan utamanya gini ya, host project itu punya landasan. Apa landasannya? Landasan dari pembukaan undang-undang aliansi keempat bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu kita pahami bahwa bukan hanya tugas para sivitas akademisi segala macam, tapi semua elemen. Jadi bukan tugas pemerintah saja, tapi kita juga selaku masyarakat yang memiliki kesadaran memiliki beban bahwa kita turut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, program-program yang dilahirkan dari host project itu diantaranya ada pengabdian masyarakat, dan kita juga pernah melakukan pengabdian masyarakat di desa Bojongkaro, meninjau daripada masalah atau informasi yang disampaikan dari salah satu pengurus proyek bahwa di salah satu sekolah desa Bojong Sari itu tidak ada siswa dari 3 sampai 4 yang belum bisa baca. Sehingga itu jadi masalah yang harus kita solusikan. Nah, melalui program pada saat itu kita buat program kita asesmen dulu, kita kepala desa, semuanya kita buat kurikulumnya mana nih anak-anak ini bisa membaca.
program tadi yang sudah muda tahunan tahun sekali dari gitu materi dan banyak lagi sebenarnya yang ngejalin hubungan kemitraan antara komunitas di luar sana yang memang relevan dengan pendidikan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendukung terwujudnya visi misi kita. Itu program ke depan yang kita laksanakan itu bermula dari program yang sudah dilaksanakan kayak gitu. Tapi makanya sudah merasa puas ya sih kan, kayak struktur yang akan buat dalam organisasi ini tuh udah merasa puas, kayak SDM-nya udah cukup atau apa-apanya udah cukup gitu kan? Tentu dalam komunitas pasti banyaknya dinamika, bisa konflik, bisa ada miskomunikasi, bisa ada disolusi atau depenetrasi, pemisahan antara yang seharusnya punya tanggung jawab dalam menjalankan organisasi, tapi pengurus misalkan ada realita yang harus ditempuh soal ekonomi, soal beban tugas kuliah, karena kan kita dari berbagai kampus ya, dari UIN, banyaknya dari UGM, dari Unpad, dan kampus-kampus lainnya. Jadi sebenarnya dinamika itu ada, jadi saya nggak merasa cukup untuk terus membuat revitalisasi atau pembenahan di dalam. Ya upaya berikutnya apa? Ya terus menjalin hubungan emosional, dan kedekatan emosional itu yang bisa menjawab persoalan-persoalan. Terus kalau misalkan kan politik itu berarti sudah berjalan lama, apa ada tantangan yang pasti tantangan ada gitu, apa tantangan yang paling besar jadi selama menjalankan politik itu apa? Karena kan pasti dalam organisasi itu ada komunikasi, pasti ada, terus ada hal lain dan berbagai hal gitu kan. Yang dirasakan itu apa sih tantangan terbesar sama menjalankan politik? Ya tantangannya banyak sih, tapi yang paling utama itu bagaimana pengurus itu bisa solid, kompak, harmonis. Kan itu bagi saya itu problem semua organisasi. Bagaimana membangun persepsi yang sama, paradigma yang sama. Jadi sebenarnya bukan dari faktor eksternal, faktor masalah pribadi, jadi bagaimana justru komunitas itu hadir untuk menjawab persoalan pribadi. Bahkan saya tidak sepakat dengan narasi jangan bawa-bawa masalah pribadi ke organisasi, justru itulah yang menjadi hambatan hari ini. Maka jadi sebenarnya dinamika itu ada, jadi saya nggak merasa cukup untuk terus membuat revitalisasi atau pembenahan di dalam. Ya upaya berikutnya apa? Ya terus menjalin hubungan emosional, dan kedekatan emosional itu yang bisa menjawab persoalan-persoalan. Terus kalau misalkan kan politik itu berarti sudah berjalan lama, apa ada tantangan yang pasti tantangan ada gitu, apa tantangan yang paling besar jadi selama menjalankan politik itu apa? Karena kan pasti dalam organisasi itu ada komunikasi, pasti ada, terus ada hal lain dan berbagai hal gitu kan. Yang dirasakan itu apa sih tantangan terbesar sama menjalankan politik? Ya tantangannya banyak sih, tapi yang paling utama itu bagaimana pengurus itu bisa solid, kompak, harmonis. Kan itu bagi saya itu problem semua organisasi. Bagaimana membangun persepsi yang sama, paradigma yang sama. Jadi sebenarnya bukan dari faktor eksternal, faktor masalah pribadi, jadi bagaimana justru komunitas itu hadir untuk menjawab persoalan pribadi. Bahkan saya tidak sepakat dengan narasi jangan bawa-bawa masalah pribadi ke organisasi, justru itulah yang menjadi hambatan hari ini. Maka harus disolusikan oleh pengurus, oleh ketua kan gitu. Ya itu tidak jadi hambatan. Itu tantangan, salah satu tantangan terbesar saya.
program yang paling berkesan itu ada namanya KBP yang tadi saya sebutkan pengabdian. KBP itu kawasan bina progresif. Jadi kita namai pengabdian itu kawasan bina progresif, singkat KBP. Kenapa itu berkesan? Karena apa ya? Karena kebayangkan dari persiapan sampai pelaksanaan kita bangun bersama. Di situ ide, gagasan, saran ataupun brainstorming dari itu menghasilkan sebuah ide yang ide itu diimplementasikan di program tersebut. Nah itu kan jadi dilatih kita, apalagi waktu pelaksanaan ada kesan yang hadir dalam ingatan gitu, baik saya pribadi maupun teman-teman host project, yaitu ketika kita makan bareng di situ, ketika kita buat program bareng di situ, ketika kita dikasih kesulitan anggaran misalkan, ketika kita tidur bareng di situ, bahkan yang paling berkesan kita urusan sholat itu jadi bisa saling mengingatkan subuh gitu kan, sholat berjamaah. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita lakuin selama ini itu bisa tersolusikan karena adanya kebersamaan. Itu yang kemudian membangun ikatan bonding, kita dekat satu sama lain, kita tahu satu sama lain masalahnya di mana. Itu yang paling berkesan, apalagi dampak kepada masyarakat waktu itu di Bojongsari, mereka malah apresiasi ke kita gitu, bahwa hadirnya host project sebagai komunitas yang gabungan dari mahasiswa kampus beda-beda itu bisa menjawab persoalan kan ada yang nggak bisa bener gitu analisis kita, maka kesimpulannya pun baik tetap tidak. Itu berkesan juga di masyarakat, jadi bukan hanya berkesan di diri kita tapi berkesan juga di masyarakat. Nah gitu kan, harus bukan hanya sekedar bikin tong sampah, murah, petunjuk arah. Ya sebenarnya kan masyarakat setempat walaupun lampu gelap dia tahu jalannya gitu. Jadi esensi daripada mahasiswa menuangkan jejak estetik, jejak kejurusannya, mengedukasi masyarakat. Dan di situ juga kita bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. UMKM kita buat juga workshop UMKM di situ, menghadirkan narasumber yang kompeten baik itu akademisi dan selama 2 hari waktu. Dan kita juga bikin pelatihan kepemimpinan. Di situ ada pesertanya Karang Taruna, ada OSIS SMK setempat, SMA gitu. Dan mereka itu cukup membantu mereka dan mereka berkesan gini, Kang ternyata ya selama ini saya berorganisasi saya baru menemukan materi ini. Oh berarti kan terlihat gitu ya, budaya organisasi hari ini itu hanya eventual saja, makanya terasa capek, tidak ada pemanfaatan. Banyaklah dan lain sebagainya kesan-kesan yang saya dapatkan di sana gitu ya, sampai meninggalkan pekerjaan, cuti dulu waktu itu. Tapi benefitnya terasa gitu. Karena bagi saya benefit dari organisasi itu bukan materi saja dan bahkan tidak mendapatkan materi, tapi peningkatan kapasitas baik sosial, keilmuan, keterampilan kita dilatih di sana. Jadi mungkin sekali-kali teman-teman harus merasakan itu supaya nanti di hari tua tidak jadi bentuk penyesalan. Asik ternyata ketika cara pandang kita benar, kerangka berpikir kita tertanam dengan apalagi asasnya kebermanfaatan. Itu sih. Selanjutnya kan sekarang tuh kan di era jadi digital, membantu banget gak sih perkembangan organisasi di dalamnya tuh? Ya sangat membantu, apalagi kan waktu di awal kita skemanya kan volunteer. Jadi kita kan ada pengurus, nah pengurus ini sebagai panitia. Nah kita untuk mensukseskan program pengabdian itu harus ada volunteer, relawan yang membantu, sekaligus nantinya yang jadi volunteer itu akan jadi pengurus juga. Skemanya kayak gitu.
maka kita kasih tahu hak kewajibannya, benefit yang nanti didapat oleh mereka. Jadi itu yang kita lakukan. Menyebarkan informasi secara masif menyeluruh, yang akhirnya kita dapatkan gitu relasi dari setiap kampus yang beda-beda, kan itu jadi sesuatu yang bagi kita tuh benefit besar gitu. Gimana sih di kampus kalian, jadi ceritakan satu sama lain. Akhirnya saya juga jadi bisa masuk ke UI, bisa mencari di UI, jadi kebermanfaatan itu yang kita ciptakan, nilai-nilai itu yang kita bangun. Ini tadi berawal dari digital, termasuk dalam manajemen organisasi kita juga buat workplace deskripsi, indikator kita buat juga, pencapaian kita juga buat supaya termanage dengan baik, jadi perencanaan kita buat. Tapi dari itu kan kita pengabdian tuh ada 8 program dan semua 8 program itu terlaksana. Bayangkan, dari 2 minggu. Jadi setiap harinya pasti ada program. Kebayang gimana nge-manage? Nah, tanpa ada digital pasti kan bingung gitu. Iya. Semua terlaksana. Iya. Jadi setiap malam tuh kita beres program ini siangnya, sorenya rapat sampai malam. Gimana besok ini gimana? Informasi harus nyebar ke masyarakat. Gimana ya nanti masyarakat hadir atau enggak? Di situ ada perdebatan, ada gimana kan persepsi dari saya sebagai waktu itu pemimpin mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ya akhirnya ya misalkan nih harusnya nih program workshop UMKM itu 4 hari, 4 kali berarti kan 4 kali pertemuan jadi 2 kali. Jadi pada akhirnya ada efisiensi waktu, efisiensi anggaran. Itulah akhirnya begitu. Tapi pada prinsipnya 8 program ini harus dilaksanakan. Gitu. Terus selama masuk di organisasi tersebut tuh ada pelajaran hidup yang apakah dapatkan? Oh ada program yang didapatkan, pelajaran yang didapatkan itu tentu banyak sekali. Baik saya melatih kapasitas penerimaan, kapasitas intelektual atau pengetahuan, kapasitas keterampilan. Intinya jadi bahwa ternyata bukan masalah aja yang bertambah, kebingungan kita rasakan itu, tapi bisa jadi kapasitas kita yang gak bertambah. Jadi banyaklah pelajaran yang saya ambil, terutama di kebersamaan itu sih, saling bantu, saling tolong menolong, jalan bersama dan lain sebagainya. Intinya meningkatnya sih level diri kita. Kalau dijabarkan satu-satu terlalu banyak dan panjang harus cerita. Tapi Kang, akangnya kan sekarang udah ngedirin komunitas atau misalkan organisasi dan lain-lain. Nah, yang harus kayak orang mau join ke organisasi itu atau di luaran sana ya, yang mau join organisasi yang lain dan lain, itu tuh harus kayak punya niatnya diri sendiri dulu atau kayak harus punya kemampuan dulu Kang? Yang lebih utama tuh yang ke niat dulu atau kemampuan? Oke. Tentu sebenarnya yang harus dipastikan itu kemauannya dulu, barulah kemampuan. Karena bagi saya kemampuan itu tidak harus melulu final dulu, karena kemampuan itu kan dilatih. Iya. Seiringnya waktu juga kan akan. Tapi kemauan setiap saat, keinginan itu setiap saat selalu hadir ya. Iya. Kadang kita punya keinginan A, berpindah ke keinginan B, belum juga beres keinginan A, loncat ke keinginan B, ke C, D. Nah, saya nggak perlu yang mampu dulu, yang profesional dulu, harus berpengalaman. Tapi intinya niat ingin belajar ada nggak? Kalau ada kita fasilitasi, kita wadahi. Jadi justru komitmennya dulu yang kita tarik ketika mau masuk ke proyek. Komitmen dia mau belajar, dan bahkan post project didesain bukan untuk loyalitas ke project itu, justru untuk membantu mewadahi teman-teman yang ingin belajar organisasi. Kemudian silahkan aktif di kampusnya masing-masing. Oh iya.
Jadi ibaratnya mah house project itu rumah Semuanya. cerita, rumah berarti gitu. Sampai ini implementasinya di mana? Ya di kampus masing-masing, bukan di house project. Iya, iya. Cuma pengembangan, pelatihan gitu. Nah, untuk yang terakhir mungkin kan ada pertanyaan, Alnya boleh kasih kayak sedikit motivasi untuk mahasiswa yang sedang kuliah atau yang merasa belum percaya diri gitu lah. Untuk Motivasinya, aduh, saya itu bukan ahli motivasi. Karena seringkali motivasi itu disalahpahami sebagai semangat atau kata-kata mutiara yang sesaat, tapi tidak menjadi langkah yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak berdampak. Tapi yang saya yakini adalah ketika kita terinspirasi, maka akan hadir dalam ingatan, tumbuh dalam keyakinan. Oh iya. Nah, gimana ya untuk membuat kesan baik tersebut agar hadir dalam ingatan, tumbuh dalam keyakinan? Pastikan setiap pertemuan dan pertemuan berikutnya itu bisa memiliki kesan tersendiri bagi dirinya, baik bagi diri saya, bagi orang lain. Supaya itulah yang membuat kita bertahan, punya alasan untuk tetap berorganisasi dan menanamkan visi yang kita buat, visi bersama yang kita sepakati. Terus yang kedua adalah sembuhkanlah teman perjalanan. Karena tadi ya, bisa jadi hidup kita terasa berat itu bukan karena masalah bersama, tapi bisa jadi kapasitas kita yang tidak bersama. Kapasitas penerimaan, kapasitas pengetahuan, kapasitas intelektual, kapasitas keterampilan, kapasitas kebijaksanaan. Nah, itu tidak akan diraih ketika tidak ada proses pembuktian di lapangan. Maka bagaimana ilmu pengetahuan yang telah sampai kepada kita itu dibuktikan di lapangan supaya terasa perubahan. Jadi temukanlah perjalanan. Gas selebihnya kita jadi intelektual yang bijak dan menyenangkan. Makanya kalau itu dipandang topik yang berat, jadi masanya berat, bahasannya berat. Ya udah kita buat ringan. Itulah. Mungkin kan makasih banyak ya. Terima kasih kan udah atas jawaban yang dikasih. Apa ya, jawaban yang dikasih benar-benar sangat Detail banget. ya detail, inspirasi dan punya gambaran baru bagi kita dalam berorganisasi. Yang mana memandang organisasi itu memang harusnya lebih ke apa yang menjadi impact-nya keluar dari ke diri kita juga gitu. Nggak hanya ke diri kita, tapi juga apa yang berimpact kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih mungkin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.